satunya adalah Pangeran Talal, dikenal sebagai anak raja yang paling vokal dan liberal. Nah, lalu Pangeran Talal ini punya anak namanya Pangeran Khalid. Kebalikan dari bapaknya, Pangeran Khalid ini malah dikenal lumayan strict dalam beragama. Terus Pangeran Khalid ini punya anak laki-laki lagi, namanya Pangeran Al-Walid. Nah, inilah dia si pangeran tidur itu. Jadi, kalau misalnya dilihat dari silsilahnya, Pangeran Al-Walid sang pangeran tidur ini adalah cicit dari Raja Abdul Aziz, ya kan? Dan juga cucu jauh dari Raja Salman. Paham ya sampai sini? Sebagai bagian dari The Royal Family, Pangeran Al-Walid pun tumbuh di lingkungan istana. Sebenarnya nggak ada juga sumber yang secara detail menjelaskan soal masa kecilnya Al-Walid, tapi yang aku tahu cuma sebatas ayahnya suka manggil dia Didi, Dede. By the way, kalau misalnya kalian ngeh di foto Pangeran Al-Walid waktu dia koma, kan kelihatan tuh ada selimut bertuliskan "We love you Didi" kan. Nanti aku kasih tunjuk lah ke kalian. Sekarang kita lanjut dulu ke kisah berikutnya. Nah, meski nggak banyak informasi tentang masa kecilnya Pangeran Al-Walid, bisa dipastikan kalau Al-Walid ini punya banyak sekali kemewahan dan juga privilege. Ya gimana enggak, anggota keluarganya loh, khususnya keturunan aja langsung dari Raja Abdul Aziz, ya kan? Berarti mereka pasti berhak mendapatkan tunjangan bulanan dari pemerintah. Jumlahnya juga berkisar antara ribuan dolar sampai ratusan ribu dolar per bulannya. Gak cuman itu aja, para pangeran kelas atas atau yang silsilah yang paling dekat sama Raja Abdul Aziz biasanya juga punya istana pribadi yang tersebar di Jeddah dan juga di Riyadh. Mereka difasilitasi juga dengan mobil-mobil mewah, dengan jet pribadi untuk berpergian ke luar negeri. Dan selain mendapatkan fasilitas mewah, para pangeran-pangeran ini juga dikasih pendidikan yang terbaik. Mereka didaftarin ke sekolah-sekolah privat elit untuk belajar agama, belajar sejarah, ekonomi, politik, bisnis, dan lain-lain. Dan biar makin pintar lagi, nggak jarang juga pangeran-pangeran ini atau mereka-mereka ini dikirim sekolah ke luar negeri. Hal yang sama juga dialami oleh Pangeran Al-Walid, di mana pada tahun 2005 waktu dia masih berusia 15 tahun, dia diterbangkan ke London untuk sekolah di Akademi Militer bergengsi yang ada di London. Katanya Pangeran Al-Walid ini disiapin untuk berkarir di bidang militer memang, tapi ada juga yang bilang kalau Pangeran Al-Walid ini direncanakan untuk menjadi pemimpin masa depan. Makanya dia pun butuh kedisiplinan tinggi macam militer ini. Entah mana yang betul, tapi yang jelas Pangeran Al-Walid ini memang disiapkan untuk menjadi orang penting gitu loh. Keluarga berharap banyak sekali sama Pangeran Al-Walid, tapi ya itulah dia, sayangnya harapan itu harus pupus karena sebuah insiden tidak terduga tiba-tiba menimpa sang pangeran. Insiden apa? Kita masuk. Nah, jadi insiden yang merenggut masa depannya Pangeran Al-Walid ini tidak lain tidak bukan adalah karena kecelakaan mobil. Tapi mohon maaf, lagi-lagi tidak ada informasi yang ngejelasin kronologinya dengan detail, tanggal berapa kejadiannya, lokasinya persisnya di mana, penyebab kecelakaannya apa, dan siapa saja yang terlibat. Itu semua nggak dibuka di publik. Berita yang tersebar cuman sebatas kecelakaan ini terjadi di London tahun 2005 pas Pangeran Al-Walid lagi sekolah militer di sana. Udah, cuman itu aja ya. Tapi meskipun beritanya terbatas sekali, ternyata ada nih informasi lebih detail dari catatan-catatan tidak resmi, kemungkinan ini dari forum diskusi atau info bocoran dari mulut ke mulut, yang bilang kalau katanya di hari naas itu sang bapak, which is Pangeran Khalid bin Talal tadi, punya firasat yang gak enak kalau akan ada sesuatu yang buruk terjadi di hari itu. Alhasil pas Pangeran Al-Walid ini bilang mau pergi keluar sama dua sahabatnya, bapaknya sempat nggak ngasih izin Tapi entah kayak gimana, Pangeran Al-Walid pun berhasil ngeyakinin bapaknya kalau bapak tenang, semua akan baik-baik aja gitu mungkin ya kan. Akhirnya mereka pun tetap diizinkan pergi. Katanya Pangeran Al-Walid sendiri yang megang setir dan dia ngendarain mobil dengan kecepatan tinggi. Lalu tiba-tiba mobilnya hilang kendali, nabrak tembok beton di situ Dan kejadian ini bikin mobilnya ringsek parah, bahkan katanya Pangeran Al-Walid ini sampai terlempar keluar dari jendela dan besar kemungkinan berarti dia nggak pakai sabuk pengaman. Tapi meskipun tubuhnya udah kebanting sekencang itu, ajaibnya waktu itu Pangeran Al-Walid ini masih sadar. Ada yang bilang kalau dia ini sempat bangun dan dia sempat nanya, gimana keadaan sahabat-sahabatku? Itu pertanyaan pertama dia Dan habis bilang kayak gitu baru dia ambruk, baru dia pingsan. Nah, orang-orang yang ngelihat insiden itu pun langsung akan pasti bergegas nolongin mereka. Dan pas dicek ternyata kedua sahabatnya Al-Walid baik-baik aja cuman luka ringan dan shock aja. Sedangkan Pangeran Al-Walid sendiri terlihat mengkhawatirkan karena dia nggak bangun-bangun kan pingsan ya. Alhasil Pangeran Al-Walid pun langsung dilarikan ke rumah sakit yang ada di London, rumah sakit terdekat. Nah, pas bapaknya tahu soal kecelakaan ini, hati bapaknya pun sedih kali karena firasat buruknya tadi betulan terjadi. Tapi alih-alih menyalahkan diri sendiri,